Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Teman-teman, ketemu kembali ya. Sudah lama kita tidak bersua di klinik hukum di pembahasan mengenai pinjol alias pinjaman online. Tentu ini adalah konten yang sangat menarik untuk teman-teman semua, khususnya teman-teman yang saat ini terjerat oleh pinjol alias pinjaman online. Oke teman-teman semua, sebelum saya melangkah, saya tetap mengingatkan untuk teman-teman semua bahwa hutang adalah hutang. Hutang tetap harus dibayar. Bila tidak terbayar di dunia, teman-teman pastinya akan mempertanggungjawabkannya nanti di akhirat kelak. Jadi, hutang pinjol semaksimal mungkin kalau Anda bisa membayarkan, silakan Anda bayarkan. Silakan Anda selesaikan walaupun hanya pokoknya saja. Ya, karena apapun sudah saya sebutkan di konten-konten sebelumnya, bahwa pinjol ini tidak akan berujung ke pidana penjara. Ya, patut digarisbawahi bahwa pinjol tidak akan pernah berujung di pidana penjara. Juga sebagai pembukaan saya juga mengingatkan bahwa di Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 di sana dijelaskan ya bahwa tidak ada satu orang pun bisa dipidana penjara karena tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran hutang piutangnya. Jelas dan tegas. Oke teman-teman semua, sebelum kita beranjak ke topik yang lebih menarik ini, saat ini saya akan membawakan topik tentang bagaimana sih bahayanya menyebarkan data ya. Pinjol-pinjol yang terlanjur sudah menyebarkan data, terlanjur sudah sebar data, dan triknya untuk mengatasi sebar data ini bagaimana. Oke teman-teman semua, sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel saya ini, Jamal Official Vlog, ada di sini nih. Jangan lupa diaktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya, dan juga jangan lupa untuk di like, di komentar yang positif tentunya. Kalian juga bisa komentar, apapun pertanyaan di kolom komentar silahkan. Dan tentunya yang merasakan manfaatnya silahkan di-share ke berbagai media, baik Instagram, Facebook, atau media lainnya. Oke teman-teman semua, jangan lupa teman-teman untuk subscribe, aktifkan loncengnya untuk notifikasi video-video selanjutnya. Terima kasih. Oke teman-teman semua, seperti tadi saya bahas dari awal ya, bahwa kita akan membahas dunia perpinjolan. Saat ini saya akan membahas dengan tema bagaimana sih debitur yang terlanjur datanya disebar. Ya, saat ini banyak sekali teman-teman laporan WhatsApp ke nomor saya, bahkan WhatsApp ke nomor grup yang sudah saya buat, itu banyak sekali. Mereka mengeluh, "Pak, data saya, foto saya, data-data pribadi saya, semuanya disebar." Ya, semuanya disebar ke kontak-kontak darurat, ke kontak-kontak yang ada di HP. Perlu teman-teman ketahui. Kenapa bisa sampai demikian? Karena ketika Anda mulai ya terjerat oleh pinjol ini, kalian secara tidak sadar itu memberikan akses kepada mereka untuk apa coba? Untuk mengakses seluruh data yang ada di handphone. Ketika Anda mengklik, otomatis Anda memberikan otorisasi kepada pihak pinjol, khususnya pinjol ilegal, untuk mengakses data di HP Anda, baik foto, baik data-data pribadi, catatan, bahkan kontak nomor telepon pun itu akan gampang sekali diserap dan diambil oleh pihak pinjol ilegal ini. Saya katakan ya, bahwa yang sebar data sudah dipastikan itu adalah pinjol ilegal. Pinjol yang wajib diberantas, pinjol yang saat ini juga sudah gencar ya diincar oleh SWI, Satgas Waspada Investasi. Ya, jadi teman-teman nggak usah takut. Ini pasti ilegal dan ini tidak akan pernah dibenarkan oleh pemerintah kita. Khususnya oleh OJK pun sedang diperangi kan. Oleh SWI apalagi. Mereka lagi dikejar pinjol-pinjol ilegal. Perlu teman-teman ketahui bahwa pinjol-pinjol ilegal ini sebenarnya mereka beroperasi tidak semuanya ada di tanah air. Mereka biasanya beroperasi dari luar negeri. Servernya ada di sana. Ya. Jadi satu hal lagi saya ingatkan, jangan pernah takut. Nanti saya akan kasih bagaimana sih triknya ketika data Anda sudah disebar. Karena apapun ceritanya, gitu kan, ini adalah konsekuensi yang harus Anda terima. Ya, teman-teman harus lega, harus legowo bahwa ketika Anda disebar datanya,
teman-teman tidak usah panik, tidak usah takut. Ini adalah suatu konsekuensi yang harus kalian terima. Bahwa data kalian sudah masuk ke mereka. Bahkan, ini saya kasih tahu nih, bahkan ketika kalian sudah masuk ke pinjol ilegal, data kalian tersebut akan dikasihkan ke pinjol ilegal lainnya. Karena pinjol-pinjol ilegal ini, mereka saling terhubung dengan pinjol ilegal lainnya. Luar biasa, ngeri kan? Ya, data Anda sekali saja masuk ke pinjol ilegal, kemungkinan besar bisa masuk ke pinjol ilegal lainnya. Sungguh mengerikan. Bagaimana nanti Anda akan terjerumus masuk ke pinjol-pinjol ilegal lainnya. Oke teman-teman, ya, saya hanya mengingatkan, ketika Anda sekali lagi sudah disebar datanya, Anda jangan panik, apalagi Anda frustasi, karena itu akan merusak mental kalian. Ya, karena emang pinjol-pinjol ilegal ini sengaja menjerat Anda dengan iming-iming dana secepat kilat. Hanya di aplikasi, hanya kurang lebih tidak sampai 5 menit Anda menerima dananya, tapi sengsaranya bisa seumur hidup. Bahkan kemarin saya dengar di berita, ada orang yang bunuh diri gara-gara malu, gara-gara stres akibat ulah pinjol ilegal ini. Maka dari itu, saya menyarankan untuk teman yang sudah pusing, sudah terjerat pinjol ilegal, dan sudah tidak mungkin terbayar, abaikan saja. Pinjol ilegal tidak usah dibayar. Ingat, percuma Anda bayar juga, karena mereka sudah mempermalukan Anda. Ya, dengan menyebarkan data seperti ini. Data-data Anda disebar ke kontak darurat, ke semua kontak di HP Anda. Bahkan, mereka bisa menyebarkan foto-foto yang asusila. Foto-foto yang mungkin foto privacy Anda di HP. Ketika mereka hack HP Anda, mereka bisa menyebarkannya dan mempermalukan Anda. Mereka sih fine-fine saja. Karena mereka setelah menyebarkan data itu, nomor WA tersebut langsung mereka buang. Mereka tidak akan pernah meninggalkan jejak digital. Karena mereka pintar. Kriminal menurut saya ya. Saya nyatakan bahwa yang menyebarkan data tersebut adalah perbuatan kriminal. Apapun itu adalah perbuatan melawan hukum. Dan kalian juga harus mengkonternya dan menghajarnya dengan secara hukum. Sekarang pada pokok permasalahan tema yang saya bawakan ini, bagaimana sih Pak cara menanggulangi pinjol-pinjol yang sudah ngepres atau menekan atau ngepresur saya bahkan ke kontak-kontak lainnya. Mereka bahkan memperlihatkan ya foto-foto kita, data-data kita, dan mereka bilang akan menyebarkan ke pihak lain. Anda cukup bilang, sebar data, menyebarkan data sama dengan lunas. Ingat, sebar data sama dengan lunas. Tekankan ke pihak DC yang melakukan pengancaman sebar data. Ya, karena itu sama sekali sudah di luar ketentuan yang diberlakukan oleh OJK maupun oleh AFI, Asosiasi Pendanaan Fintech Indonesia. Itu tadi saya di depan, tadi saya udah menyatakan bahwa ini adalah ilegal. Ilegal tidak perlu dibayar. Ilegal gagal bayar saja alias galbay. Ngapain harus dibayar? Toh mereka melakukan intimidasi, toh mereka melakukan penagihan secara barbar. Mereka tidak memiliki konsep penagihan yang sesuai dengan rules yang berlaku. Sejatinya semua bentuk penagihan dan tukang tagih alias debt collector itu wajib bersertifikasi, memiliki sertifikasi di bidang penagihan. Biar seragam, biar semua aturan dipakai, biar tidak barbar seperti ini. Makanya kenapa saya tekankan, pinjol ilegal tidak usah dibayar. Sebar data sama dengan lunas. Paham ya sampai di situ. Adapun kalau misalnya sampai terjadi penyebaran data dan kalian udah nggak kuat sampai disebar data ke beberapa tempat, satu sih, kalau kalian mau, kalian bilang baik-baik ke pinjol ilegal ini atau ke DC-nya. Oke bang, oke pak, oke bu, saya akan bayar. Tapi saya mau pembayarannya secara cash. Saya mau bayarnya cash langsung di rumah saya karena saya pegang uang cash dan saya mau menyelesaikannya. Minta juga surat pelunasan. Ingat ya, Anda membayar cash, DC-nya tersebut membawa surat pelunasan tagihan. Jadi Anda sudah lunas ketika Anda membayar cash, mereka menukarnya
dengan surat pelunasan. Jadi artinya Anda sudah lunas total, tidak ada lagi tagihan. Jadi ketika Anda ditagih lagi oleh DC-DC berikutnya, Anda tinggal bilang, ini buktinya. Paham maksud saya? Tapi sangat tidak mungkin itu dilakukan, karena apapun namanya debt collector alias DC yang sudah mengancam kalian, apalagi sudah menyebar data, sudah mempermalukan kalian, dijamin tidak pernah ada dia akan datang ke tempat kalian atau ke rumah kalian atau ke tempat perusahaan kalian bekerja. Tidak akan pernah datang. Dijamin 1000% tidak akan pernah datang. Mana ada nyali. DC kan nyalinya cuman WA. DC nyalinya cuman ngancam di WA. Datang langsung ke rumah nggak mungkin. DC yang bisa datang ke rumah setelah mengancam, acung jempol 4-4-nya nih, jempol tangan, jempol kaki 2. Jadi 4 jempol saya acungkan kalau ada DC yang berani nagih datang ke rumah setelah mengancam. Kalaupun ada yang suatu saat ada yang datang ke rumah, ya menagih kalian tinggal bilang, saya minta dihadirkan orang yang sudah mengancam saya, orang yang sudah menyebarkan data saya dengan nomor ini, hadirkan di sini baru saya mau bayar. Ya, paham ya teman-teman? Dari semua itu saya bilang ke teman-teman yang sudah terjebak dengan pinjol ilegal, sekali lagi tidak usah khawatir, tidak usah takut, apalagi aduh ngadi-ngadi pakai ngeluh mau bunuh diri Pak, lebih baik mati Pak daripada saya malu. Hei, yang memalukan itu justru Anda kalau sampai bunuh diri akibat pinjol. Mau tahu, mereka itu melakukan penagihan ketawa-ketawa, ngepres Anda malah ketakutan mau bunuh diri. Terus yang lebih hebat siapa? Harusnya Anda tuh nggak usah takut. Ya, nggak usah takut. Selagi pinjol tersebut, si DC-nya tidak melakukan tindakan barbar ke rumah Anda dengan mengancam, bawa parang, bawa apa, baru itu teriakin maling yang kayak gitu. Jadi Anda nggak usah takut. Kalau hanya disebar data, ya diancam biawanya nggak usah takut. Teman-teman semua, negara kita adalah negara hukum. Ketika Anda mengalami tekanan yang menurut Anda sudah tidak manusiawi, sudah di luar batas daripada aturan yang sudah diberlakukan atau sudah sangat di luar toleransi Anda sebenarnya bisa melaporkan tindakan pengancaman ini ke kepolisian terdekat. Atau mungkin kalau di kabupaten Anda bisa melaporkannya ke tingkat Polres ya. Nggak usah jauh-jauh ke Polda atau ke Mabes Polri, nggak usah. Cukup di Polres saja. Anda laporkan, ya, karena kasus-kasus ini, pinjol yang menyebarkan data Anda itu bisa dikenakan pasal 32, junto pasal 48, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, junto Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik alias ITE. Sudah jelas, dasar hukumnya seperti ini. Jangan main-main untuk pinjol ilegal. Anda bisa dijerat, ya, khususnya untuk DC-DC. Anda bisa dijerat dengan hal seperti ini. Karena ini negara hukum, tidak bisa Anda melakukan tindakan barbar seperti ini. Jika pinjol-pinjol atau DC-DC tersebut melakukan pengancaman, ini bisa dijerat dengan pasal 368 KUHP dan pasal 29 junto pasal 45B Undang-Undang ITE. Jelas banget ya. Apalagi sampai terjadi kekerasan fisik dan pengambilan barang. Karena sekarang lagi ngetren nih. Ketika posisinya si DC ini mengepres, ya, mengancam. Mereka sampai bilang mengancam, saya akan mengambil barang-barang yang ada di rumah Anda. Kalau itu terjadi, itu bisa dikenakan sanksi sesuai dengan pasal yang ada di KUHP, itu pasal 170, pasal 351, pasal 368 ayat 1, pasal 335 ayat 1. Inilah pasca putusan dari Mahkamah Konstitusi. Itu teman-teman, dasar hukumnya dari tindakan-tindakan barbar DC yang menyebarkan data. Ini pasti nanti polisi mengacu ke pasal-pasal seperti ini. Polisi lebih pintar kok mereka untuk menerapkan pasal, karena tidak ada suatu tindakan pidana apapun tanpa memenuhi unsur-unsur. Nah, ini unsurnya nanti polisi akan telaah, dan ini bisa dijadikan dasar hukum yang menjadi pijakan polisi untuk meneruskan kasus ini. Oke, tadi dasar hukum dari semua tindakan-tindakan
yang teman-teman laporkan ke kepolisian terdekat, atau di kabupaten atau kota silakan datang ke Polres terdekat. Ya, silakan teman-teman adukan ya perbuatan ini, karena perlakuan ini adalah perlakuan yang sangat tidak menyenangkan. Sekali lagi, jangan pernah mengadu ke OJK, karena OJK melihat ini sebenarnya sebagai suatu perbuatan hukum perdata ya, yang nanti ujung-ujungnya adalah relaksasi dan sebagainya sesuai kemampuan kalian. Tapi kita kan memandang ini adalah suatu perbuatan melawan hukum dan masuk ranah pidana ya teman-teman semua. Apalagi nanti kalau misalnya kesannya restrukturisasi atau relaksasi, nanti ujung-ujungnya yang ilegal ini merasa mereka itu seperti legal jadinya ya. Teman-teman semua laporkan saja ke Polres terdekat atas perbuatan ini, sertakan juga bukti-bukti ya. Ketika melakukan pengancaman, bukti screenshot kalian print dan bawa ke kantor polisi terdekat. Adukan hal ini biar tidak terjadi, harapan saya biar tidak terjadi sampai kehilangan nyawa teman-teman kita yang merasa tertekan ya. Untuk teman-teman yang merasa ingin saling berbagi informasi atau mengetahui informasi tentang dunia perpinjolan, teman-teman mau bergabung di paguyuban melawan pinjol nakal, teman-teman bisa WhatsApp di WhatsApp sini ya. Di WhatsApp ini kalian nanti akan saya masukkan ke grup khusus paguyuban melawan pinjol nakal. Di sini terdiri dari beberapa praktisi hukum, malah ada pakar hukum, dokter hukum, beberapa dokter hukum gabung di grup ini. Mereka insya Allah akan memberikan pencerahan buat kalian juga ya. Dan kita juga nanti akan melakukan secara kontinu seminar-seminar via Zoom yang akan diinformasikan lewat WhatsApp grup di paguyuban melawan pinjol nakal ya. Teman-teman semua wajib strong, wajib kuat, jangan mau ditekan oleh pinjol-pinjol ilegal. Sekali lagi, jangan mau ditekan oleh pinjol-pinjol ilegal. Ingat, pinjol ilegal wajib dimusnahkan, pinjol ilegal wajib dihanguskan dari bumi Indonesia tercinta ini. Jangan sampai pinjol ilegal memakan korban, nyawa saudara-saudara kita yang terjerat pinjol, yang pusing, stres. Maka dari itu, saya mengajak dan mengimbau untuk teman-teman semua, yuk kita hindari pinjol. Sudah, yang sudah terjerat sudah, jangan pernah sekali lagi untuk masuk ke ranah pinjol lagi. Jangan masuk lagi ke jeratan pinjol lagi, apalagi sampai gali lubang ya, untuk menutup utang pinjol, gali lubang untuk menutup utang pinjol. Yuk kita tobat, kita selesai semuanya, lupakan pinjol, kita tatap masa depan yang lebih baik lagi ya. Kita berikan rezeki untuk anak istri kita, rezeki yang halal ya, rezeki yang bukan dari dunia pinjam meminjam, apalagi pinjol ilegal seperti ini yang menjadikan nanti suatu saat malapetaka bagi Anda sendiri, malapetaka yang menyebabkan kalian stres, yang belum kuat menerima kenyataan kalian dikejar-kejar oleh DC dan disebar ke kontak darurat data-data pribadi Anda. Oke teman-teman semua, di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya juga untuk mendoakan teman-teman semua yang saat ini masih terjerat pinjol, masih belum sanggup untuk membayar. Semoga Allah memberikan rezeki yang baik untuk kalian menyelesaikan. Bila mana kalian tidak bisa menyelesaikan utang piutang pinjol ini, kalian fokus saja ya, uang yang ada ini untuk memberi makan anak istri Anda, memberi makan keluarga, daripada Anda harus menyelesaikan dulu utang pinjol ya. Mana mungkin anak istri Anda kelaparan hanya untuk uangnya dibayar ke pinjol ilegal atau utang pinjol ya. Ini miris ya, dan ini banyak terjadi. Akhirnya utang makin membengkak karena kanan kiri tetangganya dipinjami untuk menutup utang pinjol ini ya. Teman-teman, saya selalu berdoa teman-teman dicukupkan rezekinya ya, teman-teman semua dibebaskan dari hutang piutang ini, teman-teman semua bisa berjalan ya, bisa hidup dalam ketenangan, tidak dikejar-kejar oleh utang lagi. Oke teman-teman semua, sebelum saya menutup konten pada saat ini, pada hari ini, saya ingin mengingatkan untuk teman-teman semua untuk tetap semangat ya, jangan mau kalah oleh
tagihan pinjol, oleh ancaman-ancaman desa, dan hiduplah dengan normal. Sebelumnya, saya akhiri, tetap teman-teman untuk subscribe channel Jamal Official Vlog, untuk like, di-share ke semua media sosialmu, dan di komentar. Komentar ini teman-teman bisa komentar apapun permasalahan teman-teman di kolom komentar, silahkan. Tentunya yang positif ya, bukan komentar-komentar yang negatif. Komentar-komentar yang membangun, komentar-komentar pertanyaan, dan apapun yang berhubungan dengan dunia pinjol. Oke teman-teman semua, terima kasih. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.